Selamat pagi, siang, sore Bu Evi. Sebelumnya kami akan mempresentasikan laporan akhir untuk mata kuliah pengendalian dan audit TI. Sebelumnya, perkenalkan saya Faizah Dian Herawati dengan NIM 682022-605. Saya Dia Ayu Kusuma Dewi dengan NIM 682022-059. Saya Salvia Devi Musana dengan NIM 682022-089. Untuk tugas kali ini, kami mengambil tempat studi kasus yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Salatiga. Nah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga adalah sebuah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta kearsipan di Kota Salatiga. Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan perpustakaan, pengelolaan kearsipan, pengembangan literasi. Untuk visi misi, yang pertama visi yaitu menjadikan perpustakaan dan arsip sebagai pusat informasi, pengetahuan, dan kebudayaan yang mendukung visi Kota Salatiga. Untuk misi, yang pertama meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan. Yang ketiga, menyelamatkan, memelihara, dan mengamankan arsip sebagai sarana informasi utama. Dan yang terakhir, menarik, memelihara, dan melestarikan karya cetak dan karya rekam hasil budaya bangsa, khususnya karya budaya daerah Kota Salatiga. Untuk tujuan perusahaan sendiri yaitu menggerakkan budaya membaca dan menulis, melestarikan karya budaya daerah, serta menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, perpustakaan berperan dalam menjaga dan menghargai warisan literasi lokal. Untuk strategi perusahaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga telah mengimplementasikan TI di antaranya seperti aplikasi SKD atau sistem kearsipan dinamis yang bertujuan untuk mengelola surat masuk dan surat keluar untuk kepentingan pemerintah Kota Salatiga. Kemudian mengimplementasi teknologi informasi Office Automation System atau OAS yang dimana biasanya sering diterapkan pada perusahaan berskala kecil maupun besar yang berguna untuk melancarkan sistem informasi manajemen melalui integrasi pada setiap server komputer internal yang ada pada perusahaan. Lalu ada Senayan Library Management System atau SLIM, adalah aplikasi dengan otomasi perpustakaan dengan sumber terbuka atau open source. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi, permasalahan yang ada seperti masalah pada geografis, waktu, biaya, dan struktural dapat diatasi. Dengan begitu, pelayanan akan menjadi lebih berkualitas. Apabila perpustakaan ingin mengimplementasikan TI dalam layanan dan aktivitas penunjang lainnya, maka perlu direncanakan dan diperhitungkan secara matang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan menghindari agar tidak adanya kesia-siaan dalam perencanaan dan pengembangan layanan dan aktivitas penunjang yang ada pada perpustakaan, yang nantinya dapat menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, pikiran, dan keuangan. Tujuan digunakannya aplikasi berbasis web SLIM yaitu untuk mempermudah pekerjaan teknis layanan dan manajemen perpustakaan. Selanjutnya, struktur organisasi beserta job desk. Jabatan tertinggi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga yaitu Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, serta tugas pembangunan yang diberikan kepala daerah. Selanjutnya, sekretariat memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif dinas di lingkup perencanaan, keuangan umum, dan kepegawaian. Selanjutnya, bidang perpustakaan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, bidang perpustakaan, sub urusan pembinaan perpustakaan, serta sub urusan pelestarian lokal, koleksi nasional, dan naskah kuno di lingkup pelayanan serta pengelolaan dan pelestarian. Selanjutnya, bidang kearsipan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah bidang kearsipan, sub urusan perizinan, sub urusan pengelolaan arsip, serta sub urusan perlindungan dan penyelamatan arsip di lingkup akuisisi dan pengelolaan arsip serta layanan dan pelestarian. Selanjutnya, bidang pembinaan dan pengembangan memiliki urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan, sub urusan pembinaan perpustakaan, serta bidang kearsipan, sub urusan pengelolaan arsip di lingkup pembinaan, serta pengembangan dan hubungan antar lembaga. Lalu yang selanjutnya adalah SI atau TI yang digunakan. Yang pertama adalah OPAK. OPAK itu adalah katalog online yang digunakan untuk mencari koleksi buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya di perpustakaan. Perannya untuk membantu pustakawan untuk mengakses semua koleksi, request buku, dan memberikan kritik saran untuk pelayanan perusahaan. Lalu untuk cara pengendaliannya, Kominfo dapat mengelola autentikasi pengguna secara terpusat untuk pustakawan dan masyarakat. Pembaruan data koleksi secara berkala di server pusat dan pemantauan akses nasional dapat memastikan informasi tetap akurat dan aman. Lalu yang kedua ada katalog bersama Kota Salatiga, yaitu sistem untuk mengelola dan mengakses koleksi buku di perpustakaan secara terpusat. Lalu perannya untuk membantu masyarakat mencari dan melihat informasi mengenai ketersediaan koleksi buku di perpustakaan Salatiga tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Lalu cara pengendaliannya yaitu pengendalian akses dapat dilakukan dengan enskripsi dan data koleksi, pengaturan izin pengguna dari pusat, dan backup server terpusat untuk menjaga keamanan serta mencegah kehilangan data. Lalu yang ketiga adalah sistem kearsipan dinamis Kota Salatiga. Sistem digital yang dirancang untuk mengelola arsip-arsip dinamis yang berkaitan dengan pemerintahan kota, khususnya yang bersifat aktif atau memiliki kegunaan administratif yang masih diperlukan. Perannya untuk membantu proses penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan arsip secara lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Untuk cara mengendalikannya, Kominfo dapat menerapkan autentikasi berjenjang untuk memastikan akses pengguna sesuai peran masing-masing, enskripsi arsip, dan pemantauan aktivitas secara real-time untuk mendeteksi adanya akses yang mencurigakan atau tidak sah. Lalu yang keempat ada sistem informasi kearsipan vital, di mana sistem ini untuk mengelola arsip penting, terutama arsip vital yang memiliki nilai sejarah, hukum, atau operasional yang tinggi. Arsip ini sangat penting untuk memastikan kesinambungan operasional dan menjaga memori kolektif daerah. Lalu perannya untuk memungkinkan arsip penting disimpan dalam bentuk digital dengan struktur yang memudahkan pencarian dan pengelolaan. Untuk cara mengendalikannya, Kominfo dapat mengamankan arsip penting dengan enskripsi ganda, melakukan pemantauan akses, dan menjalankan backup otomatis di server pusat untuk memastikan arsip tetap terlindungi dan dapat diakses saat dibutuhkan. Lalu yang kelima ada sistem informasi naskah kuno, di mana platform yang dirancang untuk mengelola, mendokumentasikan, dan memfasilitasi akses terhadap naskah-naskah kuno yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Perpusda Salatiga memiliki koleksi naskah kuno yang sangat berharga dan langka, seperti manuskrip-manuskrip peninggalan sejarah, teks-teks keagamaan, sastra klasik, dan karya-karya tradisional lainnya. Perannya untuk melestarikan, mengelola, dan memfasilitasi akses terhadap koleksi naskah kuno berharga, dan memudahkan akses masyarakat, peneliti, akademisi, pustakawan, lembaga pendidikan, pemerintah, dan wisatawan budaya untuk belajar, penelitian, dan pelestarian budaya. Lalu untuk cara mengendalikannya yaitu pengendalian akses yang bertingkat dari pusat untuk berbagai kategori pengguna, seperti peneliti dan akademisi, dapat dilakukan oleh Kominfo. Lalu pengamanan arsip digital dan audit rutin untuk menjaga keamanan dan kelengkapan data. Lalu yang selanjutnya adalah aplikasi peminjaman arsip Kota Salatiga. Merupakan sistem yang mendukung pengelolaan data perpustakaan, koleksi, keanggotaan, dan peminjaman buku. Perannya untuk mempermudah akses informasi bagi pengunjung, mempercepat proses layanan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan koleksi dan data anggota. Cara pengendaliannya yaitu Kominfo dapat menginskripsi data anggota dan koleksi, melakukan autentikasi pengguna secara berjenjang, serta menerapkan backup data di server pusat secara berkala untuk memastikan data perpustakaan aman dan mudah dipulihkan. Lalu yang terakhir adalah e-jurnal, di mana sistem ini merupakan sistem yang menawarkan akses jurnal yang
dapat mengakses ke jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan berbagai bidang, termasuk teknologi dan sains. Perannya membantu pustakawan untuk mengakses jurnal-jurnal nasional maupun internasional sesuai bidangnya. Lalu cara mengendalikannya adalah untuk pengendalian akses e-jurnal, Kominfo dapat melakukan autentikasi terpusat dan pengaturan izin berbasis keanggotaan dan menerapkan enkripsi data, juga backup berkala supaya akses ke jurnal tetap aman dan tidak terganggu. Kemudian SITI yang dipilih dan alasan memilih, kami memilih sistem OPAK karena merupakan sistem yang paling sering digunakan oleh pustakawan dalam mempermudah pengelolaan dan pencarian koleksi perpustakaan. OPAK atau Online Public Access Catalog merupakan penyediaan informasi koleksi buku, jurnal, dan juga media lainnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Fungsi OPAK sendiri yaitu untuk memudahkan pemustaka mencari buku atau jurnal sesuai kebutuhan, juga membantu staf perpustakaan dan kearsipan untuk mengelola katalog koleksi buku. Selain itu, OPAK juga berfungsi untuk mendaftarkan berbagai buku dengan susunan alfabetis nama pengarang, judul buku atau subjek buku yang bersangkutan ke dalam suatu tempat khusus di perpustakaan untuk memudahkan pencarian entry-entry atau informasi yang diperlukan. Server OPAK hingga saat ini dikelola langsung oleh Kominfo karena semua server sistemnya merupakan sistem kedinasan. Selain Kominfo, staf perpustakaan juga dapat mengelola sistem OPAK yang berada di perpustakaan Kota Salatiga. Untuk pengelolaan sistem OPAK sendiri di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, yaitu Kominfo sebagai server utama OPAK dan staf IT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Staf IT yang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga yaitu Andis Permanasari, ST dengan jabatan Pranata Komputer Muda, dan juga Solihul Miftahuddin Eskom dengan jabatan Pranata Komputer Pertama. Fitur-fitur yang ada dalam OPAK yaitu yang pertama fitur peminjaman dan pengembalian buku, kemudian fitur request buku atau jurnal untuk bacaan dan penelitian, kritik saran, akun pengguna, serta reservasi buku. Untuk cara mengendalikan sistem OPAK, Kominfo melakukan backup server setiap hari agar saat terjadi hack, data dapat dipulihkan. Serta Kominfo juga menyarankan penggunanya untuk menggunakan kata sandi yang rumit agar tidak mudah terdeteksi. Namun saat ini sistem OPAK tidak dapat digunakan akibat insiden peletasan Kominfo sehingga menghambat akses dan layanan bagi pengguna perpustakaan di Salatiga. Untuk informasi yang didapat sejauh ini, sistem OPAK masih mengalami kendala akses bagi penggunanya, sehingga untuk pencegahan yang dilakukan oleh Kominfo maupun staf IT perpustakaan masih dalam tahap perbaikan sistem. Kemudian yang dapat mengendalikan OPAK penggunanya yaitu ada staf pemustaka, Kominfo sebagai pengelola server. Cara mengelola sistem OPAK yaitu server OPAK berada dan dikelola langsung oleh Kominfo Daerah Kota Salatiga. Staf perpustakaan juga berpartisipasi dalam pengelolaan OPAK dengan menginputkan dan menghapus daftar koleksi-koleksi seperti buku, jurnal, artikel, dan juga e-book. Staf juga menerima dan memproses request koleksi untuk dilakukan pengadaan buku. Cara menggunakan OPAK, yaitu yang pertama pastikan Anda telah membuka portal salah satu OPAK yang terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga secara langsung, kemudian menulis kata kunci di kolom pencarian. Kata kunci dapat berupa subjek, nama penulis, judul buku, maupun penerbit. Kemudian setelah itu klik tombol pencarian dan sistem akan melakukan pencarian sesuai dengan kata kunci yang Anda tulis. Kemudian apabila sistem telah menemukan informasi koleksi yang Anda butuhkan, maka sistem menginformasikan ke layar komputer penelusuran berisikan jumlah buku yang diinginkan dan juga jangka waktu pencarian. Untuk mengetahui informasi lanjutan mengenai posisi letak buku dan status buku, dapat mengklik pada judul buku yang tertera. Sistem akan memberikan informasi secara detail mengenai koleksi buku yang diinginkan. Informasi detail mengenai koleksi yang dibutuhkan berupa nama pengarang, editor, nomor panggil, no ISBN, subjek, no klasifikasi, bahasa penerbit, tempat terbit, tahun terbit, dan juga informasi ketersediaan.
Untuk mengetahui kondisi dan strategi perusahaan setelah menjalani analisis terkait sistem OPAK di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami strategi perusahaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga menerapkan sistem OPAK yang bertujuan untuk menyediakan akses informasi secara cepat dan juga efisien untuk menemukan koleksi perpustakaan seperti buku, jurnal, artikel, e-book, dan sumber lainnya. Dengan fitur pencarian berbasis kata kunci, penulis, judul, dan juga subjek seperti sebelumnya. Yang kedua yaitu kami dapat memahami tujuan perusahaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga mengutamakan penerapan teknologi informasi yang utama dan terpenting untuk perpustakaan pada umumnya, serta sering digunakan secara langsung di perpustakaan ataupun secara online resmi dari Dinas dan Kearsipan Kota Salatiga yang dapat diakses melalui website opak.salatiga.go.id. Masuk ke dalam menetapkan lingkup tata kelola, yang pertama faktor desain 1, yaitu strategi perusahaan. Berdasarkan gambar berikut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dalam strategi perusahaan terpusat pada aspek layanan kepada klien atau stabilitas yang dinilai dengan skor 5. Penilaian ini didasarkan pada tujuan inti dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, yaitu menyediakan layanan informasi dan sumber daya perpustakaan yang dapat mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Salatiga. Selain itu, aspek pertumbuhan growth dinilai dengan skor 3, karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga memiliki komitmen untuk terus berkembang dalam memberikan layanan yang terbaik. Inovasi juga merupakan bagian dari strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Meskipun tidak menjadi fokus utama, karena inovasi yang diterapkan sebagian besar didasarkan pada kebutuhan pengguna untuk dinilai dalam hal kepemimpinan daya atau cost leadership, diberikan skor 1, karena mengingat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga mendapat pemasok biaya bukan berfokus pada pengendalian biaya. Yang kedua yaitu faktor desain 2, yaitu tujuan perusahaan. Berdasarkan gambar di berikut, aspek dengan skala tertinggi 5 dari analisis menunjukkan bahwa OPAK atau Online Public Access Catalog memiliki peran yang sangat penting dalam hal customer oriented service culture, business service, dan availability, dan manage digital transformation programs. Ini karena tujuan OPAK adalah untuk memberikan akses yang mudah bagi pemustaka dan meningkatkan kemudahan dalam mencari dan menemukan koleksi. Ini mendukung budaya pelayanan yang berorientasi pada pelanggan yang merupakan dasar fungsi perpustakaan modern. Sangat penting bagi sistem OPAK untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan layanan. Karena gangguan ini dapat berdampak langsung pada aksesibilitas pemustaka dan kelancaran operasional perpustakaan. OPAK membantu transformasi digital perpustakaan dengan memberikan akses koleksi secara online yang lebih efisien, relevan, dan kontemporer. Lalu yang selanjutnya adalah faktor desain yang ketiga, yaitu profil resiko. Sesuai gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko yang paling kritis bagi sistem OPAK adalah terkait dengan keamanan cyber, yaitu seperti serangan logis atau akses data, ketergantungan pada infrastruktur operasional, atau insiden perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu manajemen data yang memadai. Untuk mengatasi risiko ini diperlukan, yang pertama adalah peningkatan keterampilan staf di bidang IT dan manajemen sistem. Yang kedua, perbaikan keamanan melalui implementasi firewall atau enkripsi data dan pembaruan sistem secara berkala. Yang ketiga, pemeliharaan perangkat keras yang lebih terjadwal dan cadangan infrastruktur operasional. Lalu yang keempat adalah strategi respons insiden untuk memastikan kelangsungan layanan meskipun terjadi gangguan teknis atau serangan logis. Lalu untuk faktor desain yang keempat,
yaitu isu terkait TI perusahaan. Sesuai analisis desain faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko utama pada sistem opak adalah terkait dengan kepatuhan regulasi dan privasi yang harus dijaga untuk melindungi data pengguna dan reputasi perpustakaan, manajemen sumber daya, dan proyek TI yang efektif untuk memastikan pembaruan dan inovasi sistem berjalan lancar, kualitas data, dan integrasi untuk mendukung keakuratan informasi yang diberikan kepada pengguna, komunikasi dan koordinasi antara Departemen Bisnis dan TI untuk memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi dengan baik. Lalu yang selanjutnya adalah faktor desain kelima, yaitu landscape ancaman TI, di mana dari hasil analisis Importance of Threat Landscape terlihat bahwa ancaman terhadap sistem opak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga memiliki tingkat 50% tinggi dan 50% normal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ancaman yang bersifat kritis seperti peretasan dan insiden terkait infrastruktur TI perlu mendapatkan perhatian lebih karena dapat berdampak besar pada kelangsungan operasional sistem. Ancaman lainnya memiliki tingkat dampak yang lebih moderat, oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk fokus pada mitigasi ancaman yang tinggi, namun juga tetap memperhatikan potensi ancaman dengan dampak yang lebih kecil, supaya sistem opak tetap berjalan dengan aman dan efektif. Untuk yang keenam, yaitu faktor desain kebutuhan dan kepatuhan. Sesuai gambar di atas, menggambarkan proses pengenalan tingkat kesesuaian perusahaan dengan kepatuhan persyaratan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Salatiga. Hasil observasi menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Salatiga mematuhi persyaratan ini dengan tingkat kepatuhan yang mencapai 100%, menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Salatiga sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor desain 7, peran TI. Pada gambar tersebut, analisis nilai pada sistem opak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga terlihat bahwa teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional perpustakaan. Hal ini tercermin dari skor 5 pada faktor factory, yang menunjukkan bahwa kelangsungan layanan opak sangat bergantung pada keberlanjutan sistem TI yang stabil. Selain itu, skor 5 pada faktor strategik mengindikasikan bahwa opak merupakan elemen strategis untuk mencapai visi perpustakaan dalam memberikan akses informasi yang efisien dan modern kepada masyarakat. Skor 4 pada faktor support menunjukkan bahwa TI berperan signifikan dalam mendukung operasional sehari-hari meskipun tidak sepenuhnya menjadi inti utama. Sebaliknya, skor 3 pada faktor turnaround menunjukkan bahwa TI memiliki peran yang cukup dalam mendukung inovasi, namun fokus utama tetap pada kestabilan dan juga efisiensi sistem yang sudah ada. Kemudian selanjutnya yaitu faktor desain ke-8, model sumber TI perusahaan. Berdasarkan gambar tersebut, analisis nilai pada strategi pengelolaan sistem opak di Perpustakaan Kota Salatiga terlihat bahwa mayoritas pengelolaan sistem mengandalkan sumber daya internal. Hal ini tercermin dari skor 50% pada faktor insource, yang menunjukkan bahwa pengelolaan inti seperti input data, koleksi, kemudian pemeliharaan sistem, dan juga pengelolaan server dilakukan secara langsung oleh staf internal perpustakaan dan juga Kominfo. Selain itu, skor 30 pada faktor cloud mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi berbasis cloud cukup penting untuk mendukung aksesibilitas dan fleksibilitas layanan opak secara daring. Sebaliknya, skor 20% pada faktor outsourcing menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga hanya berperan kecil dalam pengelolaan sistem, mengingat mayoritas fungsi TI masih di bawah kendali internal. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor desain ke-9, metode implementasi. Pada gambar tersebut, analisis nilai pada metode implementasi TI di Dinas Perpustakaan Kota Salatiga terlihat bahwa pendekatan agile mendapatkan penilaian tertinggi dengan skor 40%, yang menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan pemustaka dan juga fitur sistem opak.
Skor 30% pada faktor DevOps menunjukkan bahwa pentingnya kolaborasi yang erat antara pengembangan dan operasional dalam pemeliharaan serta perbaikan sistem secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi masalah teknis seperti insiden peretasan sebelumnya. Sedangkan skor 30% pada faktor tradisional menggambarkan bahwa beberapa proses operasional seperti pengelolaan koleksi dan struktur data masih mengandalkan pendekatan tradisional yang lebih terstruktur dan juga stabil. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor desain 10, strategi adopsi teknologi. Berdasarkan gambar tersebut, analisis nilai pada strategi adopsi teknologi di Dinas Perpustakaan Kota Salatiga terlihat bahwa strategi follower mendapatkan penilaian tertinggi dengan skor 60% yang mencerminkan bahwa OPAK lebih cenderung mengikuti tren teknologi yang telah terbukti berhasil diterapkan di institusi lain, seperti sistem katalog online lainnya. Skor 20% pada faktor first mover menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga ini tidak berfokus pada menjadi yang pertama dalam mengadopsi teknologi baru, melainkan lebih pada penerapan teknologi yang sudah mapan dan juga teruji. Sedangkan untuk skor 20% pada faktor slow adopter, menggambarkan bahwa meskipun ada kehati-hatian dalam adopsi teknologi yang baru khususnya, namun adopsi dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan dan kebutuhan yang lebih matang. Untuk pemetaan enterprise goal ke visi atau tujuan perusahaan, untuk BSC Dimension Finansial yaitu dengan enterprise goal compliance with external laws dan regulation, karena keuangan sumber dana dari perpustakaan dan kearsipan Kota Salatiga bersumber dari dana APBD Kota Salatiga, yaitu untuk mengembangkan keperluan koleksi, sarana dan prasarana, dan perpustakaan sendiri tidak menerapkan denda dalam bentuk uang. Untuk BSC Dimension Customer dengan Enterprise Goal Customer Oriented Service Culture, yaitu perpustakaan Kota Salatiga dan kearsipan berfokus pada kepuasan pelayanan pendidikan Kota Salatiga. Untuk BSC Dimension Internal dengan Enterprise Goal Compliance with Internal Policy, yaitu semua kebijakan dalam perpustakaan dan kearsipan Kota Salatiga berdasarkan keputusan dan koordinasi langsung dari Kepala Dinas selaku pemegang kedudukan jabatan tertinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk BSC Dimension Learning and Growth dengan Enterprise Goal Skill and Motivate People, yaitu staf perpustakaan dan kearsipan Kota Salatiga melakukan studi banding ke perpustakaan daerah kota lainnya, sehingga dapat didapatkan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, yaitu menggerakkan budaya membaca dan menulis, melestarikan karya budaya daerah, serta menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian untuk enterprise goal ke IT related goal dari enterprise yang sudah didapatkan yaitu 4, 6, 15, dan 16 didapatkan IT related goal. Untuk finansial yaitu ada di nomor 1 alignment of IT and business strategy, kemudian nomor 2 IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations. Kemudian untuk customer didapatkan nomor 7 yaitu delivery of IT service in line with business requirements. Untuk internal dapatkan nomor 10 dan juga 15 yaitu security of information processing infrastructure and application dan juga IT compliance with internal policy.
Kemudian untuk learning and growth didapatkan nomor 16 yaitu competent and motivate business and IT personnel. Lalu selanjutnya untuk IT related goal ke manajemen objektif. Untuk IT related goal-nya didapatkan pada nomor 01, 02, 07, 10, 15, dan 16. Lalu untuk COVID 5 prosesnya, pada bagian evaluate, direct, and monitor didapat pada EDM 01 di mana yaitu ensure governance, framework setting and maintenance, EDM 02 ensure benefits delivery, EDM 03 ensure risk optimization, lalu EDM 04 yaitu ensure resources optimization, lalu EDM 05 yaitu ensures stakeholder transparency. Lalu untuk bagian align, plan, dan organize didapatkan pada APO 01 yaitu manage the IT management framework, lalu APO 02 yaitu manage strategy, APO 03 yaitu manage enterprise architecture, lalu APO 05 manage portfolio, lalu APO 07 manage human resources, lalu selanjutnya APO 08 manage relationship, lalu APO 09 manage service agreements, lalu APO 010 manage supplier, lalu APO 11 manage quality, APO 12 manage risk, dan APO 13 manage security. Lalu ada bagian build, acquire, dan implement didapatkan pada tabel BAI 01 manage programs and projects, BAI 02 manage requirements definitions, BAI 03 manage solution identification and build, BAI 04 yaitu manage availability and capacity, BAI 06 yaitu manage changes, lalu BAI 10 manage configurations. Yang selanjutnya pada bagian deliver, service, and support didapatkan pada tabel DSS 01 yaitu manage operations, DSS 02 manage service requests and incidents, DSS 03 manage problems, DSS 04 manage continuity, DSS 05 manage security service, DSS 06 manage business process controls. Lalu pada bagian monitor, evaluate, dan assess didapatkan pada tabel MEA 01 yaitu monitor, evaluate, and assess performance and conformance, MEA 02 yaitu monitor, evaluate, assess, dan the system of internal controls, lalu MEA 03 yaitu monitor, evaluate, and assess compliance with external requirements. Lalu untuk domain dan subdomainnya, dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Salatiga melalui OPAK menargetkan peningkatan kapabilitas TI pada beberapa area kunci, yaitu keamanan, risiko perubahan dan insiden, untuk mendukung layanan yang stabil dan terpercaya. Namun ada area lain yang masih berada pada tahap dasar yang membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan perkembangan sistem TI yang lebih menyeluruh. Strategi ini mencerminkan pengelolaan bertahap dan berbasis prioritas sesuai kebutuhan pengguna dan organisasi. Kemudian untuk laci chart dengan keterangan yaitu R yaitu responsible, A accountable, C consulted, dan I informed. Untuk dari tabel laci chart di sini yaitu ada identifikasi kebutuhan pengguna dengan pustakawan yaitu R, IT support C, kepala perpustakaan A, pengguna I, admin sistem I. Untuk desain dan konfigurasi OPAK,
Untuk pustakawan yaitu C, IT Support R, Kepala Perpustakaan A, Pengguna I, dan Admin Sistem C. Untuk pemrograman dan pengujian sistem, pustakawan C, IT Support R, Kepala Perpustakaan A, Pengguna I, dan Admin Sistem C. Untuk tugas selanjutnya yaitu pengisian data katalog awal, pustakawan R, IT Support C, Kepala Perpustakaan A, Pengguna I, Admin Sistem I. Untuk pelatihan penggunaan OPAK, pustakawan yaitu R, IT Support C, Kepala Perpustakaan A, Pengguna I, dan Admin Sistem juga I. Untuk pemeliharaan dan pembaruan rutin, untuk pustakawan yaitu C, IT Support R, Kepala Perpustakaan A, Pengguna I, dan juga Admin Sistem R. Untuk monitoring dan troubleshooting, untuk pustakawan yaitu I, IT Support R, Kepala Perpustakaan A, Pengguna I, dan Admin Sistem R. Untuk feedback dan penyesuaian fitur, yaitu pustakawan R, IT Support C, kemudian Kepala Perpustakaan A, Pengguna C, dan juga Admin Sistem I. Untuk evaluasi keseluruhan sistem, pustakawan yaitu C, IT Support C, kemudian Kepala Perpustakaan A, Pengguna I, dan juga Admin Sistem yaitu C. Dengan keterangan R yaitu orang yang melaksanakan tugas, A yaitu orang yang bertanggung jawab atas penyelesaian tugas, C orang yang diajak konsultasi sebelum atau saat proses, dan juga I inform orang yang perlu diinformasikan tentang kemajuan tugas atau hasil akhir. Sekian presentasi dari studi khusus kami, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga yang memfokuskan pada sistem OPAK. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.